sebagai perempuan kita kan punya porsi 30%. Apakah ibu-ibu itu daftar kemudian menjadi ketua Bawaslu itu karena keterkaitan 30% atau ada hal lain yang ingin dibangun dan ingin dilakukan di kabupaten kotanya? Silakan. Dan banyaknya kegiatan, kemudian banyaknya undangan, harus keluar kota, harus lembur di kantor, pasti pulang malam. Ada kendala nggak sih dengan di rumah? Selamat datang di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi. Hai sahabat Bawaslu, kali ini podcastnya ada yang berbeda. Ada perempuan-perempuan cantik, Sri Kandi di Bawaslu Provinsi Banten. Ini ada Bawaslu, anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Perkenalkan dulu, saya Lia, anggota Bawaslu Provinsi Banten, Kodim Divisi SDM dan Organisasi. Kali ini narasumbernya ada perempuan-perempuan hebat yang menduduki anggota Bawaslu dari kabupaten kota. Ini ada yang satu kabupaten, ada dua perempuan. Nah, saya akan kenalkan dulu. Yang pertama ada Bu Subiah. Nanti Bu Subiah akan memperkenalkan diri. Yang kedua Bu Neng. Ini dari anggota Bawaslu Kota Cilegon. Selanjutnya ada petahana yang sudah 2 periode di Bawaslu. Ada Bu Karina dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan Bu Lina dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya ada yang baru, ini dari Kota Serang, ada Ibu Dita. Nah, sebelum mulai kita akan ngobrol-ngobrol banyak dengan para Sri Kandi ini, saya ingin meminta satu-satu untuk memperkenalkan diri. Dari Bu Dita dulu, silakan Bu Dita, perkenalkan diri. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Perkenalkan, nama saya Dita Yuliafnita, saya dari Kota Serang. Tepatnya tinggalnya di Kasemen Kota Serang. Divisinya? Oke. Divisinya saya adalah pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Bu Dita sebagai divisi pencegahan Parmas dan Humas. Selanjutnya di sebelah saya. Terima kasih. Halo sahabat Bawaslu, balik lagi nih, saya incumbent, kebetulan masih jadi dapat 2 kali periode. Nama saya masih Karina Permatahati, masih di Kota Tangerang Selatan, masih juga divisi SDMO. Selanjutnya silakan Bu Neng. Sahabat Bawaslu, izin memperkenalkan, saya dari Bawaslu Kota Cilegon, saya Neng Nurbaiti, Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu. Divisi HPS ya. PPS. Ya. Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya silakan Bu Lina. Assalamualaikum sahabat Bawaslu, saya Lina Herlina. Saya dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Saat ini sama seperti periode sebelumnya, saya di Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat. Kodim SDMO Bawaslu Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya silakan Bu Biah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudia, saya dari Kota Cilegon. Alhamdulillah kebetulan saya mengampu divisi HP2H. Karena kita 3 ya Bu ya, jadi saya pencegahan Parmas Humas ditambah dengan hukum. Terima kasih. Cilegon ini 3 komisioner dan 2-nya perempuan. Jadi bukan lagi 30%, tapi Laki-laki yang 60% yang ada perempuannya di Cilegon. Nah, ini peningkatan anggota Bawaslu perempuan di Provinsi Banten itu ada peningkatan yang sebelumnya hanya 4 di kabupaten kota, sekarang ada 5. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa sih sosok-sosok anggota Bawaslu perempuan di beberapa kabupaten kota ini, nanti saya akan bertanya kepada ibu-ibu ini, Sri Kandi hebat ini, terkait beberapa hal. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Bu Biah, sebelumnya pernah jadi penyelenggara? Untuk penyelenggara saya belum pernah, tapi kebetulan saya memang aktif di organisasi perempuan. Organisasi perempuan. Saat ini motivasinya apa sih Bu ikutan daftar menjadi anggota Bawaslu? Ingin menjadi perempuan berdaya. Ingin jadi perempuan berdaya. Tagline-nya ingin jadi perempuan berdaya. Selanjutnya saya ke Bu Neng. Bu Neng, waktu ikut seleksi ada nggak sih kendala? Bu Neng ini kan dari kecamatan ya? Iya, dari kecamatan. Sebelumnya masuk kecamatan di Kecamatan Pulau Merak di Kota Cilegon juga. Ada kendala nggak sih pada saat ikut seleksi Bu Neng? Alhamdulillah untuk seleksi Bawaslu Kota Cilegon ini tidak ada kendala Bu Kordif, karena memang dari amanat Undang-Undang 7 2017 juga kan memang
perempuan itu diakomodir 30% sehingga kendala pun tidak ada saat ini. Tidak ada ya? Iya. Jadi pada saat ikut seleksi enak-enak aja ya? Enjoy Mulus aja. Enjoy. Kepetahanan nanti ya. Selanjutnya Bu Dita, Ya, yang siap, saya Bu. tanya, waktu ikut daftar, sebenarnya yang paling berat apa sih yang Bu Dita rasakan saat mendaftar jadi anggota Bawaslu Kota Serang? Waktu mendaftar itu sebenarnya menurut saya sih tidak ada yang berat ya, karena kita menjalani setiap aktivitas itu harus dengan sepenuh hati gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada yang berat gitu, walaupun semua pekerjaan rumah dikerjakan, pekerjaan sebagai panwas dikerjakan gitu ya. Kegiatan sehari-hari tidak ada yang tidak ada yang bermasalah. Dan ketika daftar juga alhamdulillah teman-teman panwas itu semua membantu gitu. Kita bekerja sama bareng-bareng gitu. Jadi ya alhamdulillah nggak ada yang berat gitu. Ada yang berat. Jadi Bu Dita ini sebelumnya di Panwaslu ya, Iya, Panwaslu Panwaslu. kecamatan di salah satu kecamatan di Kota Serang. Kemudian beliau naik ke Kota Serang, jadi anggota Bawaslu Kota Serang. Selanjutnya, ini dua petahana yang sangat menginspirasi karena dari petahana itu nggak mudah untuk jadi anggota Bawaslu lagi. Ini yang ingin saya tanyakan Bu Karin. Bu Karin, selama seleksi, apa sih motivasi Bu Karin sehingga daftar lagi? Sedangkan kan jadi anggota Bawaslu ini tentu tantangannya banyak ya dan nggak mudah. Apa yang menjadi motivasi Bu Karin ikut daftar lagi? Saya sudah dari lulus di 2010 itu memang berkecimpung di kepemiluan. Mulai dari staf di KPU selama 8 tahun, di komisioner 5 tahun di Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Ya memang dari awal setelah lulus dari kuliah nyemplungnya di kepemiluan. Gitu. Jalurnya kayaknya memang di kepemiluan nih. Udah passion ya? Udah dari kepemiluan nih, udah ini. Jadi memotivasi? Yang memotivasi karena memang sudah mendarah daging kayaknya, kayak sesuatu yang Darah memang pemilu. pemilu yang memang Iya. kita mulai dari penyelenggara di KPU, dari staf di Bawaslu untuk pengawasannya memang sudah berasa di situ untuk ikut lagi. Gitu. Jadi pengabdian ya. Pengabdiannya sudah sangat lama kalau Bu Karin. Jadi memang jadi penyelenggara itu pada akhirnya panggilan hati dan passion gitu. Karena lebih ke kita bisa berbakti kepada negara lah gitu ya. Selanjutnya silakan Bu Lina. Apa yang memotivasi Bu Lina ikut daftar lagi? Siap, Bu Kordip. Apa ya yang memotivasi? Dan ini juga periode kedua ya. Iya. Sepertinya yang pertama sih tertarik dengan isu demokrasi dan pemilu itu memang sudah sejak lama. Bahkan sudah dari kecil kayaknya. Karena sering di stimulan saat berdiskusi dengan Bapak gitu, kalau kita lagi nonton berita, jadi ke bawah diskusinya gitu. Kemudian sekolah juga, kemudian pas kuliah juga sama gitu. Dan saat kuliah dulu juga pernah ikut menjadi pemantau Bu Kordip. Nah pas setelah lulus ikut menjadi petugas KPPS. Nah baru setelah di 2018 menjadi anggota Bawaslu. Dan ada sebetulnya motivasinya juga untuk di Kabupaten Pandeglang itu keterlibatan perempuan dalam dunia penyelenggara itu masih rendah Bu. Ya. Masih sedikit sekali. Bahkan untuk yang mendaftar Panwaslu Kecamatan juga yang menjadi Panwaslu Kecamatan atau menjadi PPK atau penyelenggara yang lainnya juga masih sangat rendah sekali. Harapannya saya bisa menjadi inspirasi di Kabupaten Pandeglang sehingga perempuan-perempuan di Pandeglang bisa termotivasi untuk ke depan, misalnya nanti bisa ikut serta menjadi penyelenggara juga ke depannya. Memotivasi ya, menginspirasi juga pasti tentunya ya. Tentunya ini sangat menginspirasi nih perempuan-perempuan yang sekarang duduk di Bawaslu Kabupaten Kota di Banten. Yang ingin saya tanyakan lagi, Bu Biah kan ibu rumah tangga ya. Betul. Ada kendala nggak sih sekarang 1 bulan setelah dilantik ya? Dan banyaknya kegiatan, kemudian banyaknya undangan, harus keluar kota, harus lembur di kantor, pasti pulang malam. Ada kendala nggak sih dengan di rumah? Suami protes nggak ini? Alhamdulillah untuk kendala sebagai ibu rumah tangga sama sekali tidak ada. Karena memang dari awal kita berangkat untuk daftar itu sudah ada komitmen ya, membangun komitmen dengan suami terutama. Jadi restu suami itu kan pertama untuk sebagai seorang istri ya. Suami alhamdulillah merestui, mendorong dan sangat memotivasi sampai hari ini. Kemudian anak-anak pun alhamdulillah semua tidak bermasalah karena anak saya sudah mahasiswa ya Bu. Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah urusan rumah tangga clear gitu kan. Kemudian
Kenapa sangat bersemangat di Bawaslu? Betul seperti kata Bu Lina tadi, bahwa kita sebagai perempuan yang berdaya itu harus menjadi motivasi untuk perempuan yang lain gitu kan. Karena perempuan itu kan cenderung dalam tanda kutip gitu ya, hanya diam di rumah dan kemudian kegiatannya ya mohon maaf mengerumpi misalnya. Jadi kita sebagai ibu-ibu yang sudah berdaya ini harus menjadi motivasi untuk mereka gitu. Bahwa kita sebagai seorang ibu rumah tangga itu bisa menjadi bukan ibu-ibu sosialita tapi ibu-ibu yang berdaya dan mungkin memiliki pemikiran yang cukup bagus untuk kontribusi negara seperti itu. Ingin kontribusi dan selama ini tidak ada kendala ya? Insya Allah tidak. Saya ke Bu Neng. Bu Neng, bagaimana ngebagi waktu antara kerjaan, pengawasan, dan rumah? Baik Bu Kordif, sebenarnya sama saya dengan Bu Bia, samanya di awal saya ikut dalam penyelenggara pemilu. Sebelumnya saya jadi penyelenggara pemilu itu pada tahun 2009 Bu Kordif. Oh, udah dari 2009. Ya, 2009 saya di PPK Kecamatan Pulau Merak, 2010 saya PPK Kecamatan Pulau Merak, 2015 saya di Panwas Kecamatan Pulau Merak, 2016 saya relasi demokrasi Kota Cilegon, dan 2017 sampai 2023 ini alhamdulillah di Panwascam sampai ke Bawaslu Kota, sehingga dari awal saya sudah berkomitmen. Dan sebelumnya juga saya sudah meminta izin kepada suami, di mana saya memberitahukan kepada suami apabila saya terpilih kelak saya akan ada porsi yang lebih kepada pekerjaan, sehingga porsi yang lebih itu jika diizinkan saya ikut dalam tahapan dan masuk dalam jadi pimpinan Bawaslu. Jadi dari suami sudah clear, tidak ada masalah, sehingga di saat nanti saya membagi dengan keluarga, jika memang ada hal yang urgent ataupun memang sudah tahapan yang running, itu saya akan lebih mengabdikan kepada negara gitu. Karena kita sudah membagi mana yang memang urgent, mana yang tidak. Jadi selama saya di keluarga itu tidak signifikan atau masih ada yang urgent, saya akan lebih ke fokus ke Bawaslu ini. Namun untuk keluarga ada memang kan hari-hari yang memang hari libur gitu, seperti Sabtu Minggu. Jadi Bawas nggak ada liburnya Bu? Iya, maksudnya kan hari Sabtu Minggu itu kita ada bisa membagi waktu dengan keluarga. Seumpama hari Sabtu ada jadwal piket, berarti saya pasti ada di kantor. Tapi bisa membagi juga dengan keluarga. Esok harinya hari Minggu saya bisa membagi keluarga. Jadi hal-hal itu mungkin sudah clear dengan keluarga, suami terutama, dan anak-anak yang alhamdulillah memang anak-anak kebetulan saya punya anak 3 Kordif, anak-anak laki-laki semua, jadi semua itu sudah memang produk pemilu. Oh, produk pemilu. Iya, jadi paham bagaimana seorang ibunya itu sudah bisa, oh ibu sedang bekerja mengawasi pemilu, ya sudah, jadi tidak rewel alhamdulillah. Jadi mereka lahir pada saat momen-momen pemilu ya? Iya betul. Sudah paham Iya. 2019 yang lahir satu. Iya satu, tapi setelah pemilu barusan, jadi waktu 2019 saya dalam keadaan mengandung besar. Tapi di Panwas ya? Ya di Panwas, tapi di saat selesai tugas kewenangan di kecamatan barusan tuh saya melakukan sesar seperti itu. Jadi ya jadi tetap walaupun di mana waktu saya memang harus melaksanakan tugas dan kewenangan saya sebagai penyelenggara, saya akan lakukan itu dengan maksimal mungkin gitu. Ya walaupun seperti Bu Kordif mungkin saya melihat saya lagi kurang fit, tapi dengan yang luar biasa semangat dalam kepemiluan, saya tetap berjalan sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Siap. Berarti Bu Neng ini memang sudah lama menjadi penyelenggara, dan seperti kayak Bu Karin sudah mendarah daging juga, sudah jadi passion juga menjadi penyelenggara ya. Sebelum ke pertahanan nih, sebelum ke yang lama-lama, saya ke Bu Dita dulu. Bu Dita, ada kendala juga untuk membagi waktu dengan keluarga? Alhamdulillah tidak ada ya, karena dari awal pun yang mendorong itu suami. Karena suami itu karena ngelihat saya itu aktif ya. Dulu tuh sering aktif gitu tuh, entah di sekolah ataupun di kampus itu aktif saya tuh. Jadi ketika di rumah berhenti kemarin ngajar, dia ya udah ibu Panwas aja katanya kan. Pas Panwas aktif, dia senang ngelihat saya ada semangat lagi gitu tuh. Jadi ya alhamdulillah didorong suami dan keluarga mendukung, anak-anak
pengertian gitu tuh. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala. Gak ada kendala ya. Jadi baik-baik aja ya. Ya. Kalau kata orang, kalau biasanya jadi penyandera itu urusan domestiknya nggak selesai. Nah ini udah pada selesai nih perempuan-perempuan hebat ini dengan urusan domestiknya. Ke Bu Lina dan Bu Karin, apa sih yang ingin diperbaiki? Kan udah 5 tahun nih kemarin. Nah sekarang kan insya Allah akan menuju 5 tahun lagi. Insya Allah husnul khotimah ya sampai 2028. Amin. Apa sih yang ingin diperbaiki dari yang periode sebelumnya ke periode sekarang ini? Aku ya. Iya. Ada beberapa yang tentunya dipertahankan dan diperbaiki. Kalau diperbaiki dari segi pertama, kita punya berkolaborasi dengan hal yang baru. Saya yang lama itu hanya berdua, yang baru ada 3. Pertama, sistem di administrasi perkantorannya, sistem bagaimana kami membagi tugas sesuai dengan Polhub yang 3 di tahun 2022. Kalau kemarin belum ada Polhubnya, kalau sekarang sudah ada Polhubnya, lebih dimaksimalkan lagi. Jadi pelaksanaan eksekusinya dengan administrasi di belakangnya. Jadi beres semua dari sisi administrasinya, pelaksanaannya lebih tertata sesuai dengan Polhub yang ada. Jadi ingin lebih ini ya, lebih mentatakan administrasi ya antara kantor dengan nanti di lapangannya seperti apa. Kalau Bu Lina, ada yang kurang dan ingin diperbaiki di periode ini, Bu Lina? Tentu saja selama perjalanan 5 tahun kemarin tidak dipungkiri, walaupun memang sudah kami lakukan dengan sebaik-baiknya, ada celah-celah yang memang harus disempurnakan di periode yang sekarang dengan formasi yang baru tentunya Bu Kordip. Dan ke depan memang secara pribadi dan juga saya pikir rekan-rekan di Bawaslu Kabupaten Pandeglang juga sama. Kami concern ikut serta juga dengan mekanisme kerja di Bawaslu bahwa kami ingin mengedepankan proses pencegahan semakin maksimal. Apalagi seperti diketahui Kabupaten Pandeglang kan Bu Kordip ya, pada pilkada kemarin kita ada proses penanganan pelanggaran yang putusannya inkrah 4,5 tahun dan itu putusan tertinggi se-Indonesia. Jadi harapannya ke depan proses pemilu dan pemilihan di Kabupaten Pandeglang berjalan dengan bersih dan damai, pencegahan dilakukan secara optimal. Oke, ini gak berat kan ya pertanyaannya? Saya ingin bertanya nih ke Bapak Ibu-Ibu terkait Kelistrikan Desain Hebat ini, terkait inovasi apa sih yang ingin dibikin sesuai dengan divisinya? Misalnya Bu Bia divisi pencegahan, hukum pencegahan Humas Farmas. Inovasi apa yang ingin Bu Bia bikin di Bawaslu Kota Cilegon? Oke, terima kasih Bu untuk pencegahan ini. Kemarin memang pencegahan kita fokus ke sosialisasi ya kemarin ya. Karena sosialisasi itu saya pikir tidak harus bertatapan muka gitu. Kami dari Cilegon membuat inovasi, membuat misalnya video seperti itu. Karena saya humas juga kan Bu ya. Kita pencegahan itu berhubungan dengan humas. Jadi membuat video yang isinya tentang sosialisasi pemilu seperti itu. Karena yang tadi itu konteks sosialisasi itu tidak harus bertatapan mata gitu kan, tapi salah satunya mengudara gitu kan. Karena mengudara itu salah satu poin terpenting untuk masyarakat sekarang yang memang masyarakat itu notabene digital gitu kan. Jadi kita sudah buat video, kemudian juga TikTok gitu ya. Kemudian di di JDIH Banten, alhamdulillah saya sendiri yang ikut Kota Cilegon yang ikut lomba TikTok JDIH nasional. Oh iya. Alhamdulillah. Semoga menang ya. Amin, mohon doanya. Seperti itu. Jadi lebih ke humas ya, lebih ke humas dan lebih ke pengawasan partisipatifnya, ngajak di sosial media ya. Betul. Karena kalau selama ini kan monoton nggak ketemu ya. Dan biar bisa dijangkau banyak orang. Amin. Kalau Bu Lina, siap Bu Kordip. Siapa yang ingin dibuat di SDM? Concern di SDMO ya Bu Kordip ya. Tentunya ingin juga ada sistem aplikasi di Kabupaten Pandeglang sehingga tata administrasinya bisa terdigitalisasi. Kemudian yang kedua, kami juga ingin melakukan inovasi yang kemudian berimbas pada penguatan sumber daya manusia, di mana seluruh sumber daya manusia Bawaslu Kabupaten Pandeglang memiliki kemampuan komunikasi yang interaktif, humanis gitu, sehingga bisa menjangkau seluruh segmentasi masyarakat, khususnya anak-anak muda, sehingga di tahun 2024 ini seluruh SDM Bawaslu Kabupaten Pandeglang ini mampu membangun komunikasi, mampu membangun
mensosialisasikan terkait pemilu ke berbagai macam segmentasi masyarakat gitu, sehingga pemilu inklusif itu bisa terwujud. Itu sih. Siap. Bu Neneng. Untuk penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Bu. Kalau inovasi kan memang produk di Bawaslu sudah ada, Bu. Ya. Di mana ada sigap lapor dan SIPS, sistem informasi penyelesaian sengketa, dan sistem informasi penanganan pelanggaran pemilu. Nah, di Bawaslu Kota Cilegon sendiri saya akan lebih memperkenalkan aplikasi sigap lapor dan SIPS untuk publik mengetahui bagaimana status laporan penanganan pelaporan di Kota Cilegon gitu. Jadi akan terus Bawaslu Kota Cilegon terus memenuhi terus meng-up tentang mempublikasikan tentang sigap lapor dan SIPS itu aja, Bu. Lebih mempublikasikan ya, termasuk Iya. juga mempublikasikan bagaimana cara pelaporan ya. Iya. Karena selama ini juga banyak orang yang tahu ada pelanggaran tapi nggak banyak yang lapor. Nggak paham. Nah, ini bisa jadi ide bagus nih dari Bu Neng untuk Bawaslu Kota Cilegon ya. Siap. Bu Karin silakan. Terima kasih Bu Gardif. Kalau aku ada 2, ada jangka panjang sama jangka pendek. Jangka panjang pengennya bikin bank data seperti yang sebelumnya kita pernah berdiskusi. Pengen bikin di mana ad hoc semua input dengan baik di sistem aplikasi. Ketika kita mencari data, misalnya kita nggak tahu ke depan nanti ada peraturan mungkin 2 periode di tingkat Panwascam nggak boleh lagi gitu kan. Tapi kita sudah punya datanya. Siapa Panwascam di 2015, siapa Panwascam di 2019. Itu sih sebenarnya yang pertama jangka panjang karena nggak mudah untuk mewujudkan inovasi ini. Yang kedua jangka pendek saya ada 2. Yang pertama adalah tentang bagaimana pembikinan aplikasi di Play Store untuk saksi partai, bimtek saksi partai, dan untuk PTPS. PR-nya besar banget di sisi 2 ini karena kemarin nggak maksimal. Yang bisa menjangkau PTPS bukan kita, tapi PKD. PKD nggak punya kantor. Nah, dari sistem aplikasi ini mungkin mempermudah mereka untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya, apa yang harus dilakukan. Jadi lebih kepada 2 hal sih. Lebih SDM-nya ya. Dan bisa juga nanti kita bikin digitalisasi terkait buku pengawas TPS. Iya. Selama ini kan bukunya Tebel, besar. sedangkan dibawa. susah dibawa, susah dibaca bahkan susah dibaca. Mungkin nanti bisa kita range bareng-bareng. Kalau Bu Dita, Ya, terima kasih Bu Kodim. Sebelumnya, kalau misalkan di saya ada rencana itu, sebenarnya sama ya yang kayak Bu Bia tentang sosialisasi gitu di TikTok, sosial media. Udah ada konsep buat konten-kontennya. Cuman lebih ditekankan lagi kalau di saya itu ingin memperkenalkan Bawaslu. Kenapa? Karena kebanyakan waktu saya jadi panwas gitu tuh, ketika turun di lapangan, siapa gitu tuh. Bawaslu, apa sih Bawaslu itu? Ngapain sih Bawaslu itu kan gitu. Jadi pengen mensosialisasikan Bawaslu ini dikenal sama masyarakat bawah gitu. Jadi konsepnya kemarin itu saya ingin membuat kampung pengawasan, lebih fokusnya ke kampung nelayan ya yang ada di Kasemen itu. Jadi mereka biar kenal. Karena kemarin saya di Kasemen ya, jadi banyaknya itu emang gak ada yang kenal Bawaslu itu apa. Bagaimana mereka akan melaporkan tentang pelanggaran-pelanggaran gitu. Kalau mereka aja tidak kenal sama Bawaslu. Jadi ingin mensosialisasikan Bawaslu itu apa, pelanggaran pemilu itu apa gitu. Fungsinya Bawaslu itu lebih ke membumikan Bawaslu ya. Ya. Karena selama ini juga memang ya tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat tuh banyak yang lebih taunya KPU dibanding ya. Bawaslu. Saya tadi Bu punten ya. Iya. Waktu tadi saya sarapan tuh sama ibu-ibu yang ngejagain anak. Sampai nanya, "Bu, dinas di mana pakai baju putih-putih?" "Oh, saya Bawaslu, Bu." "Bawaslu itu apa?" Jadi banyak yang belum tahu tentang Bawaslu. Ini PR kita bersama Iya, berarti betul. harus banyak konten kita bikin Betul. nih terkait Iya. apa itu Tentang apa itu Bawaslu. pengawasan ya, apa itu Bawaslu. Selain itu juga kita harus punya konten perempuan-perempuan yang ikut mengawasi dan Iya. selama ini banyak perempuan yang jadi sasaran politik uang. Betul, Nah, iya. ini juga harus kita gemakan bagaimana nanti di setiap ini karena ada perempuan-perempuan nanti bisa bikin kegiatan mengajak perempuan untuk menolak politik uang. Deklarasi bersama perempuan lah ya nanti kita buat bersama.
Sebelum pertanyaan terakhir, saya ingin tanya dulu ke Bu Bia. Buat Bu Bia satu kata terkait Bawaslu. Satu kata aja. Satu kata untuk Bawaslu. Harus berani. Harus berani. Bu Lina? Terpercaya. Terpercaya. Bu Neng? Bawaslu oke ya. Bawaslu hebat. Bawaslu hebat. Bu Lina, Bu Karin? Pencegahan. Pencegahan. Bu Dita? Menyenangkan. Menyenangkan. Ya, banyak hal yang sudah kita gali, tetapi saya ingin bertanya satu kali lagi terakhir nih sebelum kita closing dan sebelum ditutup. Sebagai perempuan kita kan punya porsi 30%. Apakah ibu-ibu itu daftar kemudian menjadi ketua Bawaslu itu karena ketenagaan 30% atau ada hal lain yang ingin dibangun dan ingin dilakukan di kabupaten kotanya? Silakan. Baik Bu. Untuk saya pribadi, perihal 30% terwakilan perempuan itu bagi saya itu peluang bagus untuk perempuan hebat seperti kita semua. Semoga di luar sana jadikan kawan-kawan termotivasi dari 30% keterwakilan perempuan. Namun saya ikut dalam Bawaslu Kota Cilegon ini, rekrutmen ini tidak melihat ke situ Bu Kordif. Tapi saya memang terpanggil dalam diri saya, terpatri untuk mengabdi, sehingga semoga walaupun tidak ada keterwakilan 30%, saya dapat mengabdikan diri kepada negara ini. Namun negara pun itu sendiri memang sudah mendorong afirmasi action itu untuk perempuan menjadi perempuan yang ikut bergabung dalam penyelenggara pemilu, sehingga memang sudah luar biasa Bu Kordif ya saat ini ya, pemerintah pun mendukung, sekarang sosial pun ikut mendukung tentang adanya perempuan-perempuan hebat di Banten ini. Mungkin itu saja Bu Kordif. Ke Bu Bia, saya tanyanya bukan yang sama ya, ke Bu Bia. Karena di Cilegon ada 2 perempuan. Ini kan biasa kalau 2 perempuan itu suka konotasinya berbeda ya. Ini pola komunikasinya gimana? Apakah bisa kolaborasi atau berdua ini ternyata saling berjauhan atau gotok-gotokan lah ya? Besti Bu, besti. Gimana Bu Bia? Terima kasih Bu Kordif. Alhamdulillah awalnya kita nggak kenal ya Bu. Iya. Sama sekali nggak kenal. Jadi kenalnya tuh pas di tes. Ketemu di tes. Awalnya ya kita biasa-biasa saja, tapi setelah kita pelantikan kemudian kita bersama, ya seperti Bunda yang katakan tadi, kita jadi bestie. Dan kita sebagai perempuan harus saling mendukung. Berbagi porsinya bagaimana Bu? Berbagi porsi? Berbagi porsinya tentunya saling mendukung. Ketika Bu Neng, sekarang misalnya Bu Neng nih ada kasus, ada permasalahan, saya harus support beliau untuk harus maju. Jangan sampai Bu Neng misalnya ada kalau kata orang Cilegon mah keder gitu ya, porsinya agak turun semangatnya. Saya harus tetap semangat ya Bu Neng. Kemarin pun saya masih di Bali, kita teleponan, Bu Neng harus semangat, saya tetap dukung Bu Neng. Jadi beliau walaupun kondisi sakit ada semangat itu. Betul. Alhamdulillah motivasi gitu, dengan beliau ini. Berarti saling support ya. Ya, saling motivasi gitu. Momen support momennya terjadi ya. Insya Allah. Tidak pernah terpikir untuk ini kayaknya gini enggak kan? Ya. Chemistry-nya dapat Bu Kordif. Jadi bestie sekarang. Ya kalau 2 perempuan begitu, berarti kita bisa mematahkan ya. Cilegon bisa mematahkan kalau 2 perempuan itu biasanya saling tumpang tindih, ini tidak. Sudah saling woman support woman, saling dukung. Ke Bu Karin sebagai perempuan satu-satunya di Bawaslu Kota Tangsel, dari periode lalu juga perempuan satu-satunya dan periode ini juga perempuan satu-satunya. Bagaimana menyikapinya? Hampir sama. Kebetulan di Tangsel itu 4-4-nya support. Ya, hampir mungkin kalau bilang perempuan kayaknya banyak ditindas gitu. Misalnya di komisioner berlima enggak. Kalau di aku alhamdulillah enggak. Mungkin bahkan lebih banyak mendengarkan ketika aku memberikan masukan. Selama kita bisa. Jadi sebenarnya lebih kepada kemampuan kita lebih dulu untuk menyampaikan sesuatu punya berdasarkan aturan. Jadi tidak ngerasa ini ya, tidak ngerasa terkucilkan atau ini. Berarti tetap dapat porsi ya. Kalau Bu Lina, perempuan satu-satunya kan suka ada kata-kata hanya pelengkap nih perempuan karena punya 30% aja nih perempuan. Kalau Bu Lina bagaimana di Pandeglang? Saya pikir sepertinya itu stigma yang salah Bu. Yang pertama memang persoalan
keberpihakan terhadap perempuan memang sudah dijamin oleh regulasi gitu. Sehingga saya pikir juga saya di kantor juga bisa memberikan kontribusi yang maksimal sesuai dengan peran dan tugas saya yang memang diberikan kepada saya gitu. Kemudian juga dalam proses pengambilan kebijakan juga kita mempunyai porsi yang sama dalam memberi kontribusi sehingga diambil keputusan kelembagaan gitu. Saya pikir itu tidak benar kalau misalnya kemudian perempuan hanya menjadi pelengkap saja. Kemudian juga yang perlu diperhatikan juga bahwa yang memahami kebutuhan perempuan itu, walaupun memang betul tadi banyak juga sekarang laki-laki juga sudah paham soal gender ya, paham sekali soal perempuan dan lain sebagainya, tetapi yang paling memahami kebutuhan perempuan itu menurut saya perempuan gitu, perempuan itu sendiri. Walaupun kita perjuangan perempuan itu sudah sampai pada adanya regulasi keberpihakan terhadap perempuan 30%, kemudian juga dijamin oleh undang-undang dan lain sebagainya, tetapi memang nggak bisa dipungkiri Bu Kordip kalau kita turun ke lapangan, khususnya di Pandeglang saja, saya tidak memotret di kabupaten kota yang lain. Waktu momentum kita Hari Ibu waktu itu, saya berinisiatif menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk bergerak mensosialisasikan soal pengawasan pemilu lah, pengawasan partisipatif ke rumah-rumah atau kemana-mana kepada kaum ibu. Ternyata di Pandeglang masih banyak ibu-ibu yang tidak tahu kapan tanggal pemilu saja, itu yang informasi yang sebetulnya umum gitu, yang harusnya mudah diakses. Sehingga kan ini artinya kita mempunyai kewajiban untuk, sedangkan kan kita berada di mana akses yang sama, hak yang sama itu kan harus kita jamin. Rasanya ini menjadi pendorong bagi saya, oh ya ternyata walaupun tadi akses informasi cepat, kemudian regulasi ada, tapi ternyata tidak menutup kemungkinan ternyata masih ada masyarakat khususnya perempuan yang belum mengakses itu gitu, sehingga kita termotivasi itu. Jadi tidak ada kesulitan ya untuk koordinasi kerjasama dengan 4 laki-laki lainnya? Tidak ada. Teman-teman yang 4 ini saya pikir sangat support sekali. Bahkan kita di kantor, Bu Kordip, ini salah satu bentuk kecil daripada supportnya teman-teman terhadap perempuan. Kita kalau dalam momentum rapat, teman-teman laki-laki dilarang untuk merokok, no smoking. Itu kan artinya bentuk yang bisa menghargai teman-teman semuanya bahwa mereka tidak merokok untuk situasi rapat yang di situ ada perempuan. Dan saya itu pun tekankan kepada teman-teman Panwaslu Kecamatan, karena sekarang perempuan ada di kecamatan, kemudian ada Panwaslu Desa. Ketika misalnya ada perempuan-perempuan yang sedang ikut serta dalam forum rapat dan lain sebagainya, diusahakan untuk tidak merokok gitu. Bu Dita kesulitan nggak berkoordinasi kerjasama dengan 4 laki-laki, salah satunya perempuan juga Bu Dita? Terima kasih Bu Kordip. Alhamdulillah tidak ada kendala ya, tidak kesulitan gitu untuk membangun komunikasi ataupun cara kerja. Mereka saling membantu gitu tuh. Karena saya mungkin paling muda dan kurangnya pengalaman juga gitu ya. Mereka saling membantu, menasihati, Pak Ketua menasihati atau mengasih arahan kemana. Oh kita Bu Dita kalau ada kasus begini kita begini-begini ya. Pak Firly juga yang 2 periode di KPU gitu tuh, dia ngasih masukan atau arahan ini tentang BPTB kan, karena Pak Firly ini lebih paham gitu untuk penanganan pelanggaran Pak Ketua, jadi kita saling berkolaborasi, saling ya diarahin lah ya, dikasih tahu dan diajak ya. Jadi tidak ada kendala ya Bu. Tidak ada kendala. Pertanyaan terakhir, enggak ada pertanyaan. Seru nih Bu Kordip, jangan pelatihan terakhir. apa sih yang ibu-ibu butuhkan selama di Bawaslu ini? Saya? Kalau saya orang baru, yang pertama ya, mungkin saya ada motivasi untuk rajin belajar itu yang pertama. Yang kedua, pelatihan apa yang dibutuhkan? Semua saya butuhkan. Semua butuhkan. Yang paling dibutuhkan, satu yang paling dibutuhkan. Yang dibutuhkan mungkin tentang divisi yang saya ampuh, tentang hukum, tentang pencegahan, itu saya masih banyak butuh pengetahuan yang harus saya pelajari dan saya sangat semangat. Jadi Bu, kalaupun saya ada acara keluar kota gitu untuk pembelajaran, saya semangat karena saya memang membutuhkan pengetahuan itu, seperti itu. Jadi pelatihan apapun ya, yang penting untuk inputan ya. Betul. Kalau Bu Lina, pelatihan apa yang dibutuhkan? Yang pertama manajemen organisasi, kemudian yang kedua public speaking, dan yang ketiga kemampuan penyidikan.
Itu karena kalau Penyidikan. penyidikan. Kalau kemarin kan kita sudah dapat mediasinya. Bu Neng, Sama dengan Bu Lina. Pertama itu saya ingin mendapatkan pelatihan penanganan pelanggaran sehingga kita mampu dan dapat menjalankan kewenangan kita semaksimal mungkin sesuai dengan regulasi. Keduanya tadi juga kemampuan dalam penyidikan juga kita juga harus belajar karena memang ada tindak pidana pemilu yang dalam hal tindak pidana pemilu itu kan diperlukan kajian juga. Terus terakhir juga public speaking. public speaking ya. Iya. Kalau Bu Karin, pelatihan apa yang dibutuhkan sama Bu Karin? Iya, makasih Bu Kardif. Kalau saya kepada lebih misalnya karena kita dibagi berdasarkan divisi, ketika ada undangan untuk peningkatan kapasitas biasanya hanya divisinya. Nah, saya pengen ada simulasi-simulasi untuk penanganan pelanggaran sengketa yang lebih kepada TOT ya. Untuk kami juga yang misalnya di luar dari divisinya untuk meningkatkan. Karena pada prakteknya ketika kami turun di lapangan kami adalah Bawaslu. Iya. Dan segala hal yang diambil keputusan juga dalam rapat pleno bersama ya, bukan sendiri. Bu Dita? Saya setuju sama Bu Karin, setiap divisi itu setiap orang itu kita harus bisa dan mengerti tentang divisi yang lainnya gitu. Jadi setiap ada pelatihan kita semuanya dapat gitu, sama kayak mediator semuanya kan dapat kan. Walaupun itu yang jadi mediator itu mungkin di ranahnya penyelesaian sengketa, tapi kita semuanya dapat yaitu. Terus juga emang public speaking perlu juga. Terus satu lagi itu tentang bagaimana cara lebih dekat ke masyarakat. Sosialisasi. Ya, bisa cara lebih dekat ke masyarakat. Terakhir nih ibu-ibu hebat. Nanti terakhir ucapkan motivasi, bukan motivasi ya, quote pribadi. Dan terakhir saya mau minta komitmen apa yang akan ibu-ibu bangun di kabupaten-kotanya terkait peningkatan partisipasi perempuan. Bu Neng dulu. Dan diakhiri dengan quote ya. Jadi Komitmen yang ingin Bu Neng bangun untuk peningkatan partisipasi perempuan. baik. Untuk komitmen dari Bawaslu atas nama Bawaslu ya. Ya dari Bu Neng lah untuk Bawaslu untuk peningkatan partisipasi. Iya. Untuk komitmen saya untuk Bawaslu dalam pengawasan partisipatif, saya akan melakukan pengawasan partisipatif berbasis sipil, Bu Kotif. Sehingga kita bisa melakukan partisipasi berbagai basis-basis seperti marginal, disabilitas, perempuan, jadi semua mengena seperti itu Bu Kotif. Dalam hal seperti ini, perempuan harus ikut andil dalam pesta demokrasi Bu Kotif. Karena apa? Karena pesta demokrasi, demokrasi tanpa perempuan tuh demokrasi yang tidak sempurna bagi saya. Tidak ada demokrasi tanpa perempuan. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena perempuan sebagai penyelenggara pemilu itu mampu merangkul kelompok-kelompok marginal karena perempuan itu lebih humanis daripada laki-laki seperti itu. Seperti itu Bu Kotif. Quote terakhir Itu aja yang tadi. Quote itu aja. Iya. Oh ya. Silakan Bu Lina. Baik Bu Kodim. Komitmen terhadap peningkatan partisipasi perempuan dan quote terakhir. Baik, terhadap partisipasi perempuan kami akan melanjutkan program yang sudah dilakukan kemarin bekerja sama dengan gerakan perempuan atau organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Tetapi memang untuk ke depan ini kalau sebelumnya hanya pelibatan pada sosialisasi saja, organisasi perempuan diikutsertakan misalnya. Tapi ke depan kami sudah meng-create kegiatan yang memang sifatnya berkelanjutan. Artinya ada organisasi-organisasi perempuan yang kami akan lakukan berikan semacam pendidikan sehingga ini perempuan-perempuan yang kemudian tadi mendapatkan informasi, mendapatkan pelatihan bisa kemudian men-share, bisa mensosialisasikan ke perempuan yang jauh lebih banyak lagi. Itu kalau untuk quote-nya tidak ada pemilu tanpa perempuan. Bu Neng. Bu Bia. Bu Bia. Bu Bia. Padahal masih sedikit. Bu Bia silakan. Oke, terima kasih. Komitmennya adalah perempuan harus berdaya. Kemudian perempuan bukan sekedar menjadi 30%, karena kalau 30% perempuan, biasanya perempuan itu hanya menjadi pelengkap.
Seperti contohnya di partai misalnya, mereka tidak bisa ikut serta dalam pemilu kalau tidak ada 30% perempuan. Nah di sini kita harus punya komitmen bahwa 30% ini bukan pelengkap, kita bukan makhluk penggembira gitu kan, tapi kita adalah makhluk yang harus bisa mempunyai kontribusi untuk misalnya kalau dari peserta pemilu untuk kontribusi di partainya, kemudian untuk negara tentunya untuk bangsa gitu kan. Kemudian juga karena perempuan itu kan madrasatul ula ya untuk anak-anaknya. Jadi sebagai perempuan di sini jangan melihat 30%-nya, tetapi adalah seorang ibu perempuan yang makhluk sosial yang memang benar betul-betul mampu untuk menangani semua situasi, karena ibu seorang perempuan, seorang ibu itu harus multi talent. Seperti itu komitmen seorang ibu adalah misalnya ketika anak sakit kita harus menjadi dokter, ketika kita memberikan obat kita harus menjadi apoteker gitu kan. Tapi ketika di rumah kita harus menjadi koki yang hebat gitu kan. Jadi seperti itu. Multi talent adalah moto seorang ibu. Terima kasih. Quote-nya multi talent moto seorang ibu. Oke. Bu Karin. Iya, saya bagaimana ngedukungnya adalah memberikan kesempatan lebih besar kepada perempuan dalam melakukan rekrutmen di bawah. Baik nanti misalnya di PTPS harus memberikan sebuah partisipasi yang nyata. Kalau memang perempuan mampu, perempuan punya kompetisi yang bagus, seperti diketahui di 2020 kemarin, perempuan lebih pandai mengawasi di PTPS daripada laki-laki. Nggak sedikit-sedikit istirahat ngerokok, nggak sedikit-sedikit istirahat ngopi. Jadi ketika dia punya kemampuan, saya berkomitmen untuk memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi pengawas. Quote-nya selalu mengembangkan diri dan tidak berhenti belajar dari segi apapun. Selanjutnya Bu Dita terakhir. Terima kasih Bu. Untuk komitmen saya sebagai perempuan ya, yaitu perempuan kan orang yang paling berani gitu. Karena apa? Mereka tuh akan teriak paling keras ketika ada kesalahan. Jadi yaitu komitmennya untuk menjadikan PTPS itu sebagai perempuan itu jadi PTPS, dan juga menjadikan sebagai pengawas partisipatif. Karena perempuan itu ya komitmennya paling kuat gitu. Untuk quote-nya perempuan bisa. Perempuan bisa. Ditutup dengan quote perempuan pasti bisa dari Bu Dita. Sahabat Bawaslu, itu tadi beberapa profil dan cerita dari di balik perempuan-perempuan hebat yang ada di Bawaslu Provinsi Banten. Ada dari Kota Serang, Kota Tangerang Selatan, kemudian Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang. Ini semoga menjadi inspirasi dan menjadi penyemangat buat Bapak Ibu ataupun adik-adik ataupun perempuan-perempuan di luar sana untuk bergabung bersama kami menjadi pengawas. Selain itu juga kami memberikan peluang dan kesempatan semua perempuan untuk bergabung dan menjadi bagian dari kami. Entah itu nanti di pengawas TPS atau menjadi kader pengawasan partisipatif, ataupun nanti ibu-ibu bisa berkumpul bersama kami di momen-momen menyuarakan pengawasan kepada banyak pihak. Sampai bertemu lagi di podcast Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih ibu-ibu hebat. Saya tunggu komitmennya di masing-masing kabupaten kota. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di podcast selanjutnya, dan tetap semangat. Kemudian berikan yang terbaik untuk kabupaten kota masing-masing. Terima kasih sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu Provinsi Banten. Selalu ada cerita di balik demokrasi.